Abis aku selesai photoshoot, aku balik ke mobil tuh, aku langsung nangis guys. Curhat itu tuh nggak bisa nyelesain masalah kita 100%, tapi ya seenggaknya ngurangin beban kita loh. Sebelum mulai kita show, kita pesen makanan atau minuman favorit kita. Gue tuh capek banget. Pokoknya ya aku ngerasain aku adalah manusia paling capek di dunia. Karena kalau kita burn out, segala sesuatu yang kita kerjain pasti nggak ikhlas dan nggak maksimal guys. This is my life gitu. Kayak aku udah seneng, aku udah happy lagi. Hai friends, kembali lagi di One Minute One Question. Hai teman-teman semuanya, kita kembali lagi di One Minute One Question episode terbaru yang pastinya menghadirkan bintang tamu yang spesial setiap harinya. Dan sekarang yang lagi teman-teman lihat di sebelah aku, ini ada bintang tamu sangat cantik ya di sebelah aku ya teman-teman ya. Nah jadi sebelum mulai dan sebelum teman-teman tahu nih kita pengen ngobrolin apa, boleh nih. Halo Kak, kita kenalan dulu. Semuanya. Halo, namanya Kak Sinta ya? Iya. Kak Sinta, boleh nih Kak Sinta diperkenalkan dulu nih. Mungkin Kak Sinta sekarang kegiatannya apa, berprofesi sebagai apa, boleh nih dikenalin ke Wu Friends. Halo friends, Wu Friends ya Iya. Kak? Halo semuanya, nama aku Sinta Magnolia. Saat ini tuh kesibukan aku ya Kak. Kesibukan aku tuh aku masih kuliah sekaligus freelance model. Oke, jadi sekarang Kak Sinta masih kuliah dan lagi ikut-ikut modeling aja, freelance model gitu ya. Oke teman-teman, nah selain kuliah dan freelance model, kebetulan Kak Sinta juga concern banget sama yang namanya mental health nih teman-teman ya. Ya kan Kak ya? Iya betul. Jadi suka banget. Nah sebelumnya aku mau tanya nih Kak, kenapa sih Kak Sinta suka banget sama mental health atau concern banget sama mental health? Karena menurut Sinta pribadi ya Kak, kita kan banyak sering banget apa sih kayak anak-anak sekarang tuh apa-apa mental health, apa-apa mental health, yang mana padahal kasus mental health ini kasus yang serius gitu. Kayak ada cuma gara-gara mental health terus kayak kita di notice itu kayak apa sih biasa lebay ini lama-lama ternyata tuh orang tuh sampai yang faktor paling seremnya gitu ya kayak tuh menyebabkan kematian karena kan depresi segala macam gitu. Oke, jadi memang karena banyak banget sekarang yang concern sama mental health, jadi Kak Sinta pengen lebih ngulik lagi tentang hal itu gitu ya. Oke teman-teman, karena ini kita lagi ngomongin mental health, jadi pembahasan kita kali ini adalah tentang yang namanya burnout di lingkungan kerja. Nah mungkin di sini teman-teman di luar sana pernah merasakan atau sedang merasakan yang namanya burnout di dunia kerja, yang dimana ketika teman-teman kerja, teman-teman yang harusnya happy sama lingkungan kerja teman-teman, tapi malah teman-teman malah terpaksa atau malah sedih gitu, malah kecewa atau merasa tertekan di lingkungan kerja teman-teman semuanya. Nah mungkin di sini kita akan bahas lebih lanjut, terutama dengan Kak Sinta yang memang concern akan hal itu. Oke Kak Sinta, sebelumnya ngomongin burnout tentang pekerjaan nih Kak, aku pengen tanya sih Kak, Kakak sebelumnya apakah pernah mengalami burnout di pekerjaan? Buat aku ya teman-teman sendiri pastinya pernah sih, kayak menurut aku setiap orang pasti even sekalipun ya Kak cuma satu kali pasti pernah sih ngerasain burnout gitu, apalagi aku kan. Jadi tuh aku pernah Kak di titik yang kayak aku jenuh banget sama pekerjaan aku ya, even aku tuh cuma freelance gitu ya, tapi kayak kita harus bagi waktu, terus kita belum pressure tekanan kerjaannya, terus aku juga apalagi aku masih kuliah kan. Jadi pernah tuh ada satu momen kayak aku tuh capek gitu loh, kayak harus photoshoot, aku harus runway terus gitu, terus kayak aduh gimana ya, padahal emang ini tuh kerjaan aku gitu. Terus sampai akhirnya kayak oh kayaknya emang aku harus ambil jeda sejenak gitu buat aku break gitu, terus kayak nanti aku datang dengan versi terbaru lagi gitu. Sampai akhirnya tuh waktu itu aku sempet kayak jeda nggak ikut modeling gitu tuh sekitar sebulanan gitu. Terus abis itu kayak yaudah, kayak pas aku balik lagi tuh kayak oh this is my life gitu, kayak aku udah seneng, aku udah happy lagi gitu. Oke, berarti sebelumnya pernah dan abis itu ngambil jeda 1 bulan untuk istirahat dulu ya Kak ya? Wow, nah kalau boleh tahu nih, kira-kira menurut Kak Sinta sendiri pernah mengalami burnout, kira-kira kenapa sih Kak? Menurut pribadi Kakak, alasan Kakak mengalami burnout itu? Kalau menurut pribadi aku ya, kayak kita tuh dimana kan sering banget ada 2 faktor nih, faktor internal sama faktor eksternal. Kalau yang dari faktor eksternal pasti kayak semua orang ya pasti di kerjaan tuh ada tekanan kan Kak. Entah itu tekanan dari atasan, tekanan dari teman-teman, atau tekanan dari lingkungan sekitar kita. Terus kalau dari internal sendiri biasanya tuh kalau yang aku percaya banget ya Kak, kita mengerjakan sesuatu tuh
pasti teman-teman di luar sana juga ngalamin kalau pekerjaan itu tuh emang bukan passion kita. Itu sering banget kan, sering banget. Ada orang tuh biasanya tuntutin kayak ya udah gitu, goals kita harus menuhin goals kita kan, dengan itu kita ngambil kerjaan ya udah apa aja lah kita ambil gitu. Tapi kadang ketika kita ngambil kerjaan yang emang bukan sesuai passion kita, itu kita bakal ngerasa kayaknya ini bukan tempat aku, dan itu bakal bikin kita tuh 2 kali lebih capek Kak. Karena aku percaya banget setiap hal yang kita kerjakan dengan tidak tulus atau hal yang emang bukan passion kita, itu bebannya tuh 2 kali lipat. Oke, berarti memang faktor eksternal itu karena ada tekanan, dan kalau faktor internal adalah kita yang memang bukan passionnya gitu bukan ya. passionnya. Tapi kalau dari Kak Sinta sendiri, modeling ini apakah itu sudah passion kakak atau udah ada tujuan kakak punya cita-cita modeling sebelumnya? Jujur kalau tujuan atau cita-cita tuh bukan ya Kak, atau mungkin karena dorongan dari orang sekitar kayak aduh kamu tuh tinggi, kamu tuh ini, jadi kamu cocok jadi model. So kayak yaudah aku tekunin, aku kerjain. Oleh karena itu kayak emang yang bukan 100% gitu. Kadang tuh ada titik ketika aku ngerasa burn out gitu loh. Makanya balik lagi guys, itu bisa jadi kayak pressure dari lingkungan sekitar yang kadang kayak dapet temen sesama modelnya itu ya kurang cocok, terus tuh atau enggak atasan-atasan kita yang kadang nggak sesuai dengan dari awal tuh briefingnya ini, tapi pas dikerjain tuh gini gitu. Oke, berarti memang karena Kak Sinta mungkin awalnya bukan mau jadi model, tapi memang ada dorongan dari teman-teman dan keluarga gitu ya. Jadi memang sebenarnya pernah juga ngalamin masa-masa stres itu ya Kak? Iya, pernah dong. Oke, nah mungkin di sini aku mau nanya sih Kak. Jadi karena model ini kan kalau aku sendiri kan sebagai pekerja gitu ya Kak. Nah, kalau Kak Sinta sebagai modeling gitu di dunia modeling sana, kira-kira banyak juga nggak sih kan sebenarnya teman-teman Kak Sinta yang memang burn out juga gitu? Banyak banget guys, apalagi banyak banget teman-teman. Apalagi kalau kita sebagai model tuh yang paling sering kita alami tuh jam tidur kita berantakan Kak. Iya, karena kadang tuh kita harus standby tuh pagi, itu kayak muse makeup tuh kadang jam 3 pagi. Terus kalau show-nya pagi kita standby tuh subuh. Belum lagi kalau kita kan biasanya ada gladi resik dulu Kak. Abis itu tuh baru show. Jadi kita standby dari pagi baru selesai show itu malam atau bahkan tengah malam. Jadi aku baca ya Kak, kalau salah satu faktor yang nyebabin kita burn out tuh karena kita tuh juga kurang istirahat, badan kita juga nggak fit gitu kan. Jadi kayak aku sering banget nemuin temen-temen aku yang emang ya mereka ngalamin burnout gitu loh guys. Udah capek banget ya. Capek banget. Oke, berarti memang udah capek banget ditambah banyak tekanan sana sini dan kurang istirahat. Oke, berarti memang ternyata maksudnya bukan pekerja kantoran atau memang pekerja-pekerja biasa aja, ternyata mau di bidang modeling dan lain-lain juga walaupun kelihatannya happy-happy di kamera ya Kak ya. Betul. Tapi tetap di balik itu semuanya ada sedih-sedihnya ya pasti ya. Betul. Apalagi kalau kita di kamera kan kita harus bawain baju ya Kak. Terus kayak kita harus nyembunyiin mood kita. Misalnya aku pernah nikah kayak waktu itu tuh aku lagi dalam keadaan sedih, and then kayak kita harus photoshoot. Dan tema photoshoot itu kita harus happy, ketawa. Itu cukup susah ya. Jadi aku benar-benar harus jaga mood banget. Terus belum lagi kayak fotografernya tuh bilang, ayo lebih ceria lagi. So bener-bener kayak abis aku selesai photoshoot, aku balik ke mobil tuh, aku langsung nangis guys. Bener kayak, oh ingat aku lagi sedih banget hari itu, tapi aku harus bikin muka ketawa, muka ceria gitu. Oke, nah kira-kira kalau lagi di posisi itu mungkin kan nggak cuma sekali 2 kali ya kakak kayak gitu ya. Kira-kira kakak ngapain Kak ketika harus lagi sedih tapi harus tampil happy gitu depan kamera? Biasanya tuh kalau awal-awal emang udah kerjaan aku tuh di bidang modeling ya Kak, emang kita tuh dituntut buat jaga mood. Biasanya tuh aku jaga mood, tapi ketika aku udah ngerasa burn out, aku tuh ambil jeda guys. Kita kan kalau setiap pekerjaan kantoran pun kita ada weekend kan kayak mana hari libur gitu. Biasanya tuh aku manfaatin dengan hal-hal positif Kak, kayak misal yang hobinya aja sih, aku tuh hobi baca komik, aku hobi kulineran. Nah makanya aku manfaatin waktu-waktu luang aku tuh buat baca komik, buat kulineran, atau bahkan ketika emang kita tuh yang kayak dalam keadaan terdesak gitu ya Kak, aku biasanya cuma sebatas curhat guys. Dan kayak ya udah habis curhat tuh kita plong gitu loh Kak, karena aku percaya kayak orang-orang di sana tuh sering kayak mendem masalah mereka sendiri ya kan Kak. Tapi aku percaya even curhat itu tuh nggak bisa nyelesain masalah kita 100%, tapi ya seenggaknya ngurangin beban kita loh, jadi lebih plong, kita bisa sharing. Dan kita tuh kalau anak-anak model ya Kak, biasanya kita
habis selesai show, kita tuh nongkrong dulu guys di coffee shop. Okay. Makanya kayak ya udahlah sambil sambat-sambat, sambil buang-buang beban, sambil nyantai gitu. Buat nge-refresh lah ya. Betul. Oke, berarti memang sebenarnya walaupun pekerjaan kakak dituntut seperti itu ya, di sela-sela itu kakak juga ngambil istirahat gitu ya. Bahkan untuk nongkrong sama teman, main-main sama teman juga termasuk istirahat nggak sih kak? Ya dari ngelepasin beban, curhat-curhat gitu ya. Betul, karena kan tipe istirahat orang kan beda-beda ya kak. Ada yang makanya ada orang introvert, ada orang extrovert. Dan kalau orang extrovert itu nggak bisa, yang dia tuh nggak bisa ketemu orang gitu, pasti harus ketemu tiap hari. Nah itu cara ngatasin burnoutnya dengan kita sosialisasi dengan orang, kita nongkrong ketemu teman-teman, kita curhat. Nah buat yang introvert, kalau aku kan dua-duanya ya kak, ada introvert ambivert. Nah aku kalau emang lagi sendirian gitu guys, aku ngeluangin waktu nonton film, aku nonton baca komik gitu kan. Udah habis itu tuh mood aku baik lagi, terus besoknya kayak yaudah kita bisa kerja dengan normal. Karena kalau kita burn out, segala sesuatu yang kita kerjain pasti nggak ikhlas dan nggak maksimal guys. Gitu. Iya sih, betul banget itu ya guys ya, perlu di highlight kalau kita burn out, sesuatu yang kita kerjakan juga nggak bakal maksimal ya. Oke, itu benar-benar berarti ya intinya kita harus tahu limit diri kita, kapan kita harus kerja, lari, kapan kita harus pelan-pelan, jalan pelan-pelan, bahkan kapan kita harus istirahat. Work-life balance. Work-life balance ya teman-teman ya. Oke. Nah mungkin tadi kita ngomongin burnout. Nah tadi kalau kakak itu ngerasa kalau misalkan lagi sedih, lagi capek gitu, tapi tetap harus happy gitu ya. Nah kira-kira kalau kakak sendiri tuh sebenarnya apa sih yang kakak rasain ketika kakak udah mulai ngerasa wah kayaknya gue udah burn out nih, kayak gue udah capek banget, kayak gue udah stres? Apa tuh kak? Apa yang kakak rasain sampai kakak wah ini tandanya harus istirahat gitu? Biasanya kalau aku yang ngerasain ya kak, apalagi kaum wanita gitu ya, biasanya kita lebih sensitif, kita lebih sedikit emosional. Terus kayak kita ngerasa suntuk, aduh kok gini, atau nggak buat kalian kayak yang kaum overthinking, pasti langsung ngerasa kayak kok gue gini ya, kerjaan gue gini, kayak gue tuh capek banget. Pokoknya ya aku ngerasain aku adalah manusia paling capek di dunia ini. Aku udah ngerasa itu kayak aku udah burn out sih. Sensitif banget. Iya sensitif. Terus kayak apa ya, setiap beban atau perkataan di kita ya kayak aduh itu kok jadi pressure banget sih buat gue. Padahal ya kadang kita salah mengartikan perkataan orang lain juga kan guys. Dan ketika aku udah ngerasa di fase-fase itu ya, oh udah deh kayaknya emang aku harus istirahat sebentar. Entah itu aku tuh harus ketemu temen lain buat curhat, atau bahkan aku tuh merenung gitu loh kayak entah meluangkan waktu aku buat hobi aku kayak baca komik gitu. Oke, berarti memang ketika kakak udah ngerasa kayak kok agak-agak sensitif ya gue, ketika agak ngerasa lagi capek, lagi perkataan orang semuanya diserap gitu ya, baru tuh ya beristirahat, tenangin diri segala macam. Mungkin aku mau cerita kali ya, kayak pernah tuh ada satu pengalaman, kayak aku benar-benar ambil kerjaan terus ya kayak yang rutin banget, karena aku kan freelance kan ya. Biasanya tuh kayak emang aku ambil kalau weekend doang atau apa, tapi pernah tuh aku semua kerja tuh aku ambil gitu ya. Nah terus waktu di fase itu tuh kayak mungkin aku udah tahu limit aku udah capek banget. Pernah tuh kayak teman aku bilang apa gitu, terus kayak dia aku tuh kok dia bisa bilang gini ya, gini-gini, jadi kayak bener-bener sensitif banget itu. Iya terus guys, habis itu tuh aku langsung kayak oh, udah deh kayaknya aku nggak mau pegang HP dulu gitu, takutnya kan kita nanti malah buka HP tambah beban gitu. Jadi yaudah aku lepas HP kayak sehari, pokoknya bener-bener aku ngulangin waktu aku seharian penuh ya kak, buat nggak kayak pegang HP, aku cuma maraton film di laptop gitu-gitu. Dan besoknya ya udah kayak aku langsung cerita ke temen-temen aku kayak gue kemarin gini-gini loh. Terus kayak yaudah aku mulai kerjaan aku kayak ya aku pada umumnya, aku pada biasanya gitu. Oke, berarti memang sempat waktu itu ngerasa lagi capek banget dan langsungnya udah detox sosial media ya kak ya, detox handphone malah ya. Itu ya teman-temannya. Jadi memang sebenarnya ya balik lagi ke diri kita, gimana cara diri kita untuk bisa bisa dibilang coping mekanismenya gitu ya kak ya. Apa kita harus tentuin diri kita tuh bisanya apa, nah itu yang kita lakuin. Nah oke kak, kalau gitu di sini aku pengen nanya sih kak, jadi menurut kakak kalau misalkan kakak lagi
pengen ngerasa burnout nih, tapi kan ada hal yang mungkin nggak bisa dihindari, misalkan kayak ternyata wah ada kerjaan di tanggal segini tapi gue lagi capek banget gitu. Nah, apa sih yang kakak lakuin untuk menghindari supaya ketika kerjaan kedepannya itu yang kakak pengen lakuin itu kakak nggak meledak gitu di situ? Oke, bisa kalau model-model ya Kak, setahu aku kayak sebelum mulai kita show, kita pesen makanan atau minuman favorit kita. Wow, berarti tetap makan dan Iya, minum tetap jajan dong. ya? Karena aku merasa ketika kita jenuh, kayak banyak kan orang-orang di sana jenuh, pasti mereka ada yang suka banget kopi, mereka pesen kopi. Menurut aku makanan dan minuman itu salah satu hal yang membangun mood kita Kak. Jadi ya backingannya tuh ketika emang kita harus kerja ya udahlah ya kita pesen makan atau minuman yang ngembaliin mood gitu. Atau enggak kalau emang benar-benar yang mentok banget, udah stres banget gitu kan. Pasti biasanya tuh bisa nih kita chatting teman kita, kita ya telepon sekitar 10 menitan gitu ya, kayak curhat-curhat dikit. Terus habis itu kayak ya udahlah kita mulai lagi. Atau enggak kita harus punya mindset yang emang benar-benar tuh bisa kita pakai buat ngebangun kita kalau di waktu-waktu udah mau burn out gitu, udah mau meledak gitu ya Kak. Kayak misal kita harus punya pemikiran kayak oh yaudah deh gue harus suka sama kerjaan gue harus jalan kerjaan gue dengan ikhlas gitu. Atau kayak yaudah lah ya cheating kayak ayo dong bentar lagi juga paling cuma 5 jam kerja, 10 jam, 8 jam kerja. Habis ini balik gue mikir mau bikin apa kayak bikin kopi atau nggak bikin. Jadi kayak kita bikin hal-hal yang bikin mood kita bagus gitu loh Kak. Misal kayak aduh selesai kerja pokoknya gue janji deh gue mau beli pizza gitu. Oh jadi kayak menanamkan pikiran di diri sendiri kayak gue harus kelarin kerjaan dulu nih, abis itu kayak gue mau ngapain terserah gitu ya. Betul banget. Ya lebih ke positive thinking nggak sih ya Kak ya, jadi harus kita membangun pikiran kita juga, nggak cuman ibaratnya nggak cuman hati gitu ya, tapi pikiran kan semuanya balik lagi ke pikiran ya. Kita harus pikirin yang positif dan ya udah biar kita happy lagi. Iya, karena aku percaya loh Kak, pemikiran itu sengaruh itu sama mood kita, sama segala sesuatu yang kita kerjain. Kayak aku mikir nih kalau semisal nanti show aku bakal jatuh nggak ya, tapi kalau kita overthinking banget terus mood kita ya sejalan sama pemikiran kita ya pasti bakal kejadian guys gitu. Jadi menurut aku pikiran, hati, emosional itu saling terlibat, sehingga ketika kita emang lagi burn out, buat menjalin mood yang baik tuh ya kita harus mikirin hal-hal yang baik gitu. Oke, betul banget sih Kak. Nah tadi kakak cerita kalau misalkan ketika kakak mikir yang negatif gitu ya, itu bakal berimbas ke pekerjaan. Nah tapi sebelumnya nih Kak, pernah nggak sih kakak kayak gitu ketika kakak kayak kayaknya gue nanti nggak bisa maksimal deh, terus tapi ternyata beneran nggak maksimal ketika kakak mikirin itu gitu, pernah nggak Kak? Pernah gimana tuh Kak? Waktu itu tuh aku ada show, and then kita tuh nggak ada gladiresik. Sebenarnya kalau model tuh emang ya udah biasa kayak gitu guys, kadang nggak ada gladi gitu ya. Nah cuma kayak emang waktu itu kondisi panggungnya itu cukup kecil dan kita nggak bisa yang terlalu ekspor. Terus tangganya tuh beda Kak, tangganya tuh yang kayak yang ininya naik-naikannya itu tangganya ya? Kayak yang satu tuh kayak tinggi banget ke bawah, yang satu tuh pendek. Nah jujur aku ngeliat temen-temen aku kayak yaudah mereka bisa gitu ya. Terus aku masih yang overthinking buat aduh aku bisa nggak ya gitu. Terus kayak aduh aku takut jatuh, aku sampai ngeliatin tangga itu berkali-kali. Terus kayak pas naik tangga pun di panggung tuh aku masih mikir aduh aku jatuh nggak ya. Jadi emang aku nggak sampai jatuh sih Kak, ketika ngelewatin tangga itu aku cuma kayak hampir jatuh. Dan terus kayak semenjak itu aku selalu nerapin ke diri aku ketika aku mau show kayak oh ya gue pasti bisa, gue bisa bawain baju ini, gue bisa eksekusi panggung dengan baik gitu, karena itu sengaruh itu Kak. Gitu. Iya deh, berarti apalagi kalau model kan lebih ke pikiran, udah gitu tuh kita harus mikir dan kita harus jalan juga ya. Iya betul. Gitu ya. Jadi emang benar-benar harus positive thinking aja harus sih positive thinking banget. Terus iya sih. kayak yang tadi kakak bilang kalau kita pikirin hal-hal yang bikin kita seneng ya Kak. Buat kalian yang pekerja kantoran mungkin bisa pikirin kalau gue kerjaannya bagus terus gue dilihat bos gue bisa kali gue naik gaji gitu. Jadi yang supaya bikin hal-hal yang baik aja guys, supaya kita tuh nggak bosen, terus kita nggak burn out sama kerjaan kita. Oh iya, oke. Keren banget sih Kak. Bener-bener ini udah gitu aku dapat perspektif yang berbeda, karena biasanya kan aku ya udah kerjaan biasa dan ini ternyata sebagai model pun juga merasakan hal yang sama ya Kak ya, tentang burnout dan ya positive thinking tentang pekerjaan itu. Nah, tapi ini aku kepo sedikit sih Kak. Kalau tadi Kakak ngomongin soal kalau bangun mood untuk ketika mau show atau apa gitu ya, kita harus pesan makanan, pesan minuman. Nah, kira-kira kalau di dunia model selain
tentang makanan tuh ngapain aja sih Kak? Mungkin bisa jadi kayak model pijit kah atau apa gitu biar lebih relax gitu badannya. Ada Kak. Ada juga. Kita biasanya tuh kalau model-model gitu, ya itu yang pertama tuh kayak kita biasanya pesan makanan atau kopi gitu. Apalagi jam tidur kita kan berantakan kan Kak. Jadi ya kopi tuh ngebangun mood sekaligus ya jaga kita supaya kita tuh nggak ngantuk. Terus selesai show biasanya itu kita itu antara shopping, terus kita itu kayak yang tadi kakak bilang kita spa, kita pijit-pijit, atau nggak kadang kita ke klinik kecantikan gitu. I think bangun hal yang yaudah kayak ibaratnya self reward aja sih Kak. Kita kan udah kerja keras gitu, makanya salah satu tips buat mengatasi burnout juga kita self reward. Karena betul, kita harus kerja capek-capek ya buat ngapain guys, kalau emang bukan buat kita sendiri kan. Jadi perlu kayak sesekali kita nyenengin diri kita gitu, supaya itu jadi motivasi juga Kak. Misal kayak aku nih, aduh pingin deh besok bulan depan liburan kemana, jadi ada semangat kan buat kerja. Karena menurut aku ya, kita tiap kerja tuh harus punya goals Kak. Iya, karena yaudah kerjaan kita kan cuma itu aja ya. Kadang depan laptop, kadang kalau aku runway, itu lagi photoshoot lagi. Tapi ketika kita punya goals ya, kita punya semangat kayak, aduh gue harus ngumpulin duit nih, bulan depan gue mau kesini, bulan depan gue kesini gitu. Kalau aku. Jadi memang banyak banget ya Kak cara kita untuk bisa lebih positif sama pekerjaan kita sampai akhirnya ujung-ujungnya nanti kita bakal nemu hasil yang maksimal untuk pekerjaannya ya. Nah itu ya teman-teman, ternyata model tuh juga ya sama kayak kita juga self reward dan lain-lain gitu ya. Jadi bukan cuman kita pekerja kantoran yang jompo duduk terus gitu ya, ternyata model juga capek juga kalau runway terus kan juga ya itu lagi gitu ya. Jadi ya semua pekerjaan memang ada plus minusnya guys. Nah mungkin aku mau nanya sih Kak, jadi kan mungkin nggak kakak aja ya di modeling itu dari rekan-rekan kerja kakak, nggak cuma kakak aja yang mungkin mengalami stres, burnout dan lain-lain. Nah kira-kira kakak pernah nggak sih nemuin teman kakak yang memang lagi burnout, dan apa yang kakak lakuin treatment ke teman kakak itu yang lagi burnout atau stres itu? Pernah sih Kak, pastinya. Sebenarnya awal-awal yang aku rasain kayak burnout tuh emang nggak cuma di kerjaan doang ya Kakak, tapi juga kayak di pendidikan gitu. Kadang sebagai mahasiswa kan kita juga ada burnout kayak, aduh kuliah ini dosennya gini gitu. Aku tuh selalu bilang ke teman aku kayak ketika mereka lagi burnout, pasti mereka curhat ke aku selalu dengerin curhatan mereka guys. Jadi jangan pernah sepelin orang yang lagi burnout, karena itu ya kadang kalau emang ditahan-tahan banyak loh Kak kasus-kasusnya depresi ini itu gitu kan. Jadi pasti aku dengerin curhatan mereka, terus kayak aku tanya, udah deh kita jalan-jalan aja ayo gitu. Aku turutin mereka maunya apa, mereka mau jalan-jalan atau mereka tuh mau makan apa, itu bisa aku turutin gitu. Jadi emang kita ngebantu teman aja ya Kak ya, ketika teman lagi burnout kita ya mungkin kalau misal makan jalan-jalan itu sebagai bisa jadi stress release-nya mereka, ya kita bantu aja ya gitu. Karena ya mereka juga mungkin bakal ngelakuin kayak gitu juga ketika kita stres ya kan Kak. Karena kita makhluk sosial kan, jadi kayak yaudah deh kali ini lu burn out gue tanggepin gitu aja, kita jalan-jalan, besok kalau gue burn out gantian gitu ya guys. Jadi ternyata sama aja deh pokoknya semuanya kita juga harus saling bantu-membantu ya bisa dibilang. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir nih Kak. Aku cuma pengen nanya aja sih, sebagai kakak, sebagai model yang menjadi inspirasi juga buat banyak orang dan juga concern ke mental health itu, mungkin untuk teman-teman di luar sana nih Kak, boleh kasih semangat atau kasih pesannya untuk teman-teman di luar sana yang lagi mengalami burnout atau stres, boleh nih Kak. Jadi buat teman-teman semuanya yang pastinya semangat. Aku percaya kita semua kan pasti punya goals ya kalau dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita menggapai goals kita tuh nggak harus selalu berlari gitu. Ada kalanya kita tuh mengambil jeda. Nah jeda ini tuh ketika kita burnout atau nggak kita ngerasa kayak kerjaan itu bukan passion kita ambil jeda guys. Ambil jeda ini tuh untuk ya kita self reward atau nggak kita recharge mood kita gitu, supaya nanti kita bisa berlari lagi buat ngejar goals kita gitu. Aku percaya kayak setiap orang pasti punya masalahnya masing-masing, dan setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya guys. Wah keren banget nih Kak Sinta. Jangan lupa teman-teman, setiap orang ada masalah masing-masing dan setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Itu ya teman-teman ya, semoga tadi kata-kata dari Kak Sinta tadi itu menjadi penyemangat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk teman-teman ketika teman-teman lagi burnout di tempat kerja, selalu sempatin waktu untuk
apa ya, jeda dulu ya, jeda dulu, berhenti dulu, kita reset lagi badan kita supaya nanti kedepannya teman-teman bisa lari lagi lebih kencang untuk capai goals-goals teman-teman di luar sana. Oke, kalau gitu segitu aja untuk pembahasan kita hari ini teman-teman. Semoga pembahasannya bermanfaat dan teman-teman bisa mendapatkan perspektif baru dari pembahasan kita hari ini. Kalau gitu kita bertemu lagi di minggu depan. See you friends, bye!